warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elianti Septiani. Di video ini saya akan memaparkan rangkuman hasil diskusi kami yang membahas tentang dua materi, yaitu yang pertama saya akan membahas tentang variabel penelitian, dan yang kedua saya akan membahas rangkuman dari materi metode dan sumber pengumpulan data. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian dan bisnis dengan dosen pengampu kami, yaitu Bapak Adi SEMM. Ya, pada materi pertama saya akan memaparkan sebuah rangkuman dari materi variabel penelitian dan pengukurannya. Oke teman-teman, biasanya penelitian itu seringkali membahas tentang variabel. Apa sih variabel itu? Nah, dalam penelitian, variabel adalah hal-hal yang bisa kita ukur dan kita amati. Contohnya, ketika kita ingin tahu apa yang membuat orang suka makanan di restoran tertentu, variabelnya itu bisa berupa rasa makanan, harga, atau pelayanan. Nah, pengertian variabel itu sendiri secara umum yaitu variabel adalah sesuatu yang bisa berubah atau bervariasi dalam suatu penelitian. Nah, variabel ini tuh merupakan elemen-elemen yang akan kita pelajari dan analisis untuk menyusun sebuah penelitian, laporan penelitian. Nah, jenis-jenis variabel penelitian itu ada beberapa. Yang pertama, ada yang namanya variabel bebas atau biasa disebut dengan independent variable. Variabel ini adalah yang kita ubah atau manipulasi untuk melihat pengaruhnya. Contohnya, saat kita memberikan diskon di suatu restoran. Lalu ada variabel terikat, biasa disebut dengan dependent variable. Nah, variabel ini itu adalah yang kita ukur untuk melihat efek dari variabel bebas. Contohnya, jumlah pelanggan yang datang setelah diberikan diskon. Lalu ada yang namanya variabel kontrol atau biasa disebut control variable. Nah, di variabel ini kita jaga agar tetap dan tidak mempengaruhi hasil, misalnya lokasi dan waktu promosi. Selanjutnya ada yang disebut juga variabel moderator. Variabel moderator ini adalah variabel yang mempengaruhi hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Misalnya, usia pelanggan bisa mempengaruhi seberapa besar pengaruh diskon terhadap kepuasan mereka. Nah, berikutnya ada variabel mediasi. Nah, variabel ini menjelaskan proses antara variabel bebas dan terikat. Misalnya, persepsi pelanggan tentang nilai yang mereka dapatkan mungkin memediasi hubungan antara diskon dan kepuasan. Nah, adapun cara untuk mengukur variabel ini. Untuk mengukur variabel itu kita memerlukan pengumpulan data. Nah, ada beberapa skala pengukuran yang bisa kita gunakan untuk mengukur variabel yang kita dapatkan. Contohnya yang pertama itu ada skala nominal. Skala nominal ini kategori tanpa urutan. Contohnya jenis kelamin, ada laki-laki dan perempuan. Terus kita bisa menggunakan skala ordinal. Skala ordinal ini kategori dengan urutan, tapi jarak antar kategori tidak diketahui. Contohnya, tingkat kepuasan. Kita dapat mengetahui apakah pelanggan kita cukup puas, ataupun tidak puas terhadap pelayanan yang kita berikan. Lalu bisa menggunakan skala interval. Nah, skala interval ini memiliki urutan dan jarak yang sama, tapi tanpa nol mutlak. Contohnya suhu dalam derajat Celcius. Kemudian dapat diukur dengan skala rasio seperti skala interval, tapi dengan nol mutlak. Contohnya berat badan atau pendapatan.
Nah, dengan memahami variabel dan cara pengukurannya, kita dapat melakukan penelitian yang lebih baik dan akurat. Nah, di materi kedua saya akan membahas rangkuman dari materi sumber dan metode pengumpulan data. Nah, di dalam penelitian, data itu merupakan kunci utama. Data itu membantu kita menjawab pertanyaan penelitian dan mengambil keputusan yang tepat. Oleh karena itu, saya akan membahas satu persatu tentang sumber data, karakteristik data yang berkualitas, jenis-jenis data, hingga metode pengumpulan data. Nah, teman-teman, pengertian data secara umum itu sendiri merupakan informasi yang kita kumpulkan untuk dianalisis. Misalnya, jika kita ingin tahu seberapa puas pelanggan terhadap layanan restoran, data yang kita kumpulkan bisa berupa survei kepuasan pelanggan. Nah, adapun karakteristik data yang berkualitas. Nah, agar data yang kita kumpulkan ini dapat bermanfaat, data tersebut harus memiliki karakteristik berikut. Yang pertama, akurat. Nah, data ini harus tepat dan benar. Kedua, relevan. Data harus sesuai dengan tujuan penelitian. Ketiga, data harus lengkap. Data harus mencakup semua informasi yang diperlukan. Keempat, konsisten. Data harus stabil dan tidak berubah-ubah. Adapun jenis-jenis data bisa dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan sumbernya. Yang pertama yaitu data primer, data yang kita kumpulkan sendiri langsung dari sumbernya. Contohnya adalah survei atau wawancara dengan pelanggan. Yang kedua, data sekunder atau data yang sudah dikumpulkan oleh orang lain dan kita gunakan kembali. Contohnya adalah laporan tahunan atau data dari badan statistik. Adapun metode pengumpulan data, ada berbagai cara untuk mengumpulkan data. Di antaranya yaitu melalui survei. Nah, di survei ini melakukan proses mengajukan pertanyaan kepada responden untuk mendapatkan informasi. Survei bisa dilakukan secara langsung melalui telepon atau via online. Kemudian dapat melalui wawancara. Bertemu langsung dengan responden dan mengajukan pertanyaan untuk mendapatkan jawaban yang lebih mendalam. Lalu dapat dilakukan dengan cara mengobservasi atau mengamati secara langsung objek penelitian untuk mendapatkan data. Misalnya, mengamati perilaku pelanggan di restoran. Lalu, dokumentasi. Nah, dokumentasi ini mengumpulkan data dari dokumen yang sudah ada, seperti laporan keuangan, artikel, jurnal, maupun buku. Nah, dengan memahami sumber dan metode pengumpulan data, kita bisa memilih cara yang paling tepat untuk penelitian kita. Data yang berkualitas akan membantu kita mendapatkan hasil penelitian yang akurat dan lebih bermanfaat. Oke, sekian dari saya. Semoga penjelasan ini membantu teman-teman sekalian memahami dasar-dasar pengumpulan data dalam penelitian. Materinya sudah selesai ya. Semoga dapat bermanfaat bagi yang menyimaknya. Jangan lupa like and subscribe. Saya Elianti Septiani. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di next video teman-teman.